الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والشكر له على ما أولى من نعم سابغة وأسدى أحمده حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون صدق الله العظيم. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita patut berbahagia dan selayaknya untuk berbahagia karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan kita untuk berbahagia. Kalau Allah memerintahkan kita berbahagia, maka wajib bagi kita untuk berbahagia. Namun pertanyaannya, dengan apa kita berbahagia? Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Yunus di ayat yang ke-58, Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Jadi kalau kita lihat kalimat yang kemudian Allah Subhanahu wa taala gunakan dalam ayat ini, falyafrahu, di dalamnya ada perintah. Maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia, kata Allah. Namun pertanyaan, dengan apa kita berbahagia? Di awal ayat Allah Subhanahu wa taala jelaskan, Qul, katakanlah. Siapa yang diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan pesan ini? Secara khusus ayat ini ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katakanlah wahai Muhammad. Kepada siapa? Umatmu. Pesan apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasulnya? Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah serta rahmat Allah. Fabidzalika, maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Menyadari akan banyaknya karunia Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan kita, maka sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati dalam hidup ini. Tidak ada alasan bagi kita untuk berkeluh kesah. Yang ada hanyalah kesyukuran atas karunia Allah yang begitu sangat banyak serta rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas dalam kehidupan kita. Namun dari sekian banyak karunia Allah serta luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, kira-kira apa yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala karunia serta rahmat dalam ayat ini? Para ulama tafsir, termasuk di antaranya adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang sahabat Rasul yang mulia yang sekaligus merupakan seorang ahli tafsir dari kalangan sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau menafsirkan ayat ini, apa kata beliau? Yang dimaksud dengan fadlullah, karunia Allah dalam ayat ini adalah agama Islam, sedangkan yang dimaksud dengan rahmat Allah dalam ayat ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti katakanlah wahai Muhammad, dengan nikmat Islam serta diutusnya aku di tengah-tengah kalian, maka hendaklah kalian berbahagia. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Dengan nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, dan kita termasuk yang dipilih oleh Allah. Rasakan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, karena kita termasuk yang dipilih Allah untuk menjadi muslim. Yang kedua adalah kita ditakdirkan oleh Rasulullah, oleh Allah Azza wa Jalla untuk menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat yang diistimewakan karena keistimewaan Nabi kita. Umat yang dimuliakan karena kemuliaan Nabi kita. Artinya apa? Dua karunia Allah ini berupa dijadikan kita sebagai hamba Allah yang beriman
dan juga sebagai hamba yang kemudian ditakdirkan menjadi umatnya Rasulullah SAW, yang merupakan puncak dari semua karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya, menyadari akan hal ini, maka sungguh tidak ada alasan bagi kita untuk bersedih hati. Yang ada hanyalah kebahagiaan. Dan kebahagiaan itu kita ungkapkan dengan hadirnya kita di subuh hari ini mengkaji kitab As-Sirah An-Nabawiyah untuk mengenal lebih dalam tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena standar pengenalan kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama halnya dengan kita mengenali anak-anak kita. Jadi belum kita dikatakan mencintai Rasul, mengenali Nabi Muhammad sebelum kita mengenal Rasul, seperti kita mengenali anak-anak kita. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka Alkitab. Maksudnya apa? Taurat dan Injil. Ya'rifunahu, mereka mengenali Nabi, mereka mengetahui Nabi, kama ya'rifuna abna'ahum, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Bani Israel saja Bapak Ibu sekalian yang belum diturunkan kepada mereka Nabi Muhammad, belum diutus Nabi Muhammad, bahkan Rasul belum lahir pada saat itu. Tapi pengenalan mereka terhadap Nabi Muhammad, karena memang Rasul kita sudah disebut-sebut Allah di dalam kitab Taurat, di dalam kitab Injil. Bahkan saking rincinya Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad, mereka mengenali Nabi, kata Allah Azza wa Jalla, seperti mereka mengenali anak-anak mereka. Padahal mereka bukan hanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, apatah kita sebagai umat Nabi Muhammad yang mengaku cinta kepada Rasul, yang mengaku mendambakan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita jauh lebih utama untuk mengenali Nabi. Standarnya apa tadi Ibu? Seperti kita mengenali anak-anak kita. Anak-anak kita saja Ibu, tanpa membuka mata, ditutup mata kita sekalipun, lalu dijejer tuh 20 orang anak di depan kita, kita bisa mengenalinya bahkan dari aroma tubuhnya. Aiko anak dengo. Nah, lalu bagaimana dengan Rasulullah SAW? Karena itulah mudah-mudahan kajian kita tentang sirah Nabi Muhammad ini melepaskan tanggung jawab kita, sekaligus pembuktian kecintaan kita kepada Rasulullah, karena kita berusaha dan berupaya untuk mengenal lebih jauh, lebih dalam tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah dalam pertemuan yang lalu kita telah membahas bagaimana Rasul dengan karib kerabatnya. Rasul sangat menjaga silaturahim, Rasul sangat menjaga hubungan baik dengan karib kerabatnya, dan Rasul sangat mencintai karib kerabatnya. Bukti kecintaan Rasul dengan karib kerabatnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendakwahi karib kerabatnya, termasuk di antaranya adalah paman yang sangat dicintai oleh Nabi Muhammad, yaitu Abu Thalib. Sekalipun usaha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengislamkan pamannya tidak berhasil, tapi Allah tidak melihat hasilnya, tapi Allah melihat usaha Rasulullah. Karena sampai akhir hidup Abu Thalib, menjelang kematiannya, di akhir kehidupannya, Rasul masih berusaha untuk mentalkinkan pamannya, ayam, wahai paman, qul la ilaha illallah, katakanlah la ilaha illallah, kalimatan ahaju laka indallahi yaumal qiyamah, satu kalimat yang dengannya kelak aku akan berhujjah di hadapan Allah untuk menyelamatkan engkau. Namun apa yang terjadi? Pilihan Abu Thalib bertahan di atas agama nenek moyangnya, sehingga matilah dia dalam keadaan musyrik. Dan Allah ingin mengajarkan satu pelajaran penting kepada Nabi Muhammad dan kita semua. Tentang apa Bapak Ibu sekalian? Tentang sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Ternyata bukan tentang harta, bukan tentang pangkat dan jabatan, bukan tentang gelar, namun yang paling berharga dalam kehidupan kita adalah tentang nikmat Islam tadi Bapak Ibu sekalian. Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Muhammad dalam surat Al-Qasas di ayat yang ke-56. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul ketika peristiwa wafatnya Abu Thalib dalam keadaan musyrik ini? Allah Subhanahu wa taala katakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha.
sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah bahkan kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Maksudnya adalah siapa tadi Pak? Paman Nabi. Karena hidayah Islam itu mutlak milik Allah, dan Allah hanya memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Karenanya sekali lagi merasa bahwa kita menjadi hamba Allah yang terpilih ini Bu, itu sudah membuat kita merasa bahagia dalam hidup ini. Di setiap hari dalam kehidupan kita, kita dipilih saja oleh gubernur misalkan, oleh bupati, wali kota, camat untuk menjadi duta saja Bapak Ibu sekalian, duta baca, duta kecantikan, duta apalagi Pak, dan lain sebagainya. Itu merasa bahagia karena merasa istimewa. Nah sekarang yang memilih kita nih Allah Pak, Allah yang maha mulia memilih kita untuk menjadi hamba yang mendapatkan nikmat Islam. Apa kita tidak berbahagia? Mestinya kita menjadi hamba Allah yang berbahagia di setiap hari dalam kehidupan kita, mengingat kita ini hamba pilihan. Betul tidak Pak? Mestinya demikian Ibu. Merasa bahagia karena Allah memilih kita untuk mendapatkan nikmat Islam ini. Karena itulah kita berusaha untuk menjaga, merawat, memelihara nikmat Islam yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai kapan Pak? Sampai kapan kita mesti bertahan di atas agama Islam ini? Wala tamutunna illa wa antum muslimun, sampai akhir hidup kita Ibu. Allahu Akbar. Dan itulah yang sedang kita upayakan, merawat iman kita, merawat Islam kita sampai akhir hidup kita. Nah, kemudian dalam pertemuan ini insyaallah taala kita akan membahas bab berikutnya tentang Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam fi baitihi, tentang aktivitas Rasulullah di rumahnya. Kira-kira Rasul kalau di rumah ngapain aja gitu. Ya, apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Nah, dalam kitab ini dijelaskan kepada kita bahwasanya baitul insan huwa muhikkuhu al-haqiqi. Rumah seseorang adalah ibarat cermin yang menggambarkan tentang seseorang itu. Jadi kalau kita ingin tahu tentang diri kita, sebenarnya lihatlah kita di rumah kita. Jadi orang yang paling kenal dengan kita adalah orang yang hidup bersama kita, Pak. Kalau Bapak Ibu mau jujur atau berani untuk jujur, sesekali coba bertanya Pak kepada istri, bertanya kepada suami, bertanya kepada anak, bertanya kepada pembantu tentang apa? Tentang diri kita yang sebenarnya. Karena orang yang paling mengenal diri kita adalah orang yang hidup bersama kita, orang yang tinggal bersama kita. Karena disebutkan di sini muhikkuhu al-haqiqi, yang menceritakan diri kita itu adalah rumah kita itu, karena yang paling tahu tentang diri kita adalah orang-orang yang hidup bersama kita. Nah, sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan akan keluhuran budinya, kesempurnaan akhlaknya, baiknya interaksinya, bersihnya pikirannya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang hidup bersama Nabi Muhammad. Jadi yang menceritakan baiknya akhlak Rasul itu para istrinya, para pembantunya, anak-anaknya, tetangganya, orang yang hidup bersama Nabi Muhammad. Menunjukkan bahwasanya baiknya Nabi Muhammad itu adalah benar, karena yang memberikan kesaksiannya adalah orang yang paling tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fahuwa khalfal ghuraf wal judran, di saat para sahabat yang lainnya terbatas, Pak, dibatasi oleh tembok dinding rumah Nabi Muhammad. Mereka tidak bisa melihat bagaimana aktivitas Rasul di rumah, bagaimana akhlak Rasul di rumah. Jadi yang paling tahu tentang Nabi Muhammad adalah orang yang hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yarahu ahadun minal bashar wa huwa ma'a mamlukihi aw khadimihi aw zawjatihi yatasarrafu ala sajiyati wa fi tawadu'in jammin duna tasna'. Yang menceritakan tentang Nabi Muhammad adalah istrinya, pembantunya, Bapak Ibu sekalian, anaknya, cucunya, tetangganya, di mana mereka menceritakan bagaimana Rasulullah SAW adalah orang yang sangat tawadhu, orang yang sangat rendah hati, dan itu duna tasna, ketawaduan Nabi Muhammad itu tidak dibuat-buat, Bu.
Kerendahan hati Rasulullah SAW itu tidak direkayasa, Pak. Bukan dalam rangka pencitraan, wala mujamalat, dan bukan basa-basi tentang Nabi Muhammad SAW ini. Ma'annahu as-sayyidul amir an-nahi fi hadzal bait. Di saat Rasulullah SAW adalah seorang yang memiliki mutlak, yang menguasai mutlak tentang rumahnya, ya, an-nahi wal amir. Nabi Muhammad, ya, menguasai mutlak rumahnya, Pak. Ya, di tangan Nabi Muhammad segala keputusan tentang rumah tangganya, Bapak Ibu sekalian. Wa kullu man tahta yadihi du'afa. Karenanya semua yang ada dalam tanggung jawab Nabi Muhammad ini hakikatnya mereka adalah du'afa, kaum lemah, para istrinya, pembantunya, anak-anaknya. Karena Nabi Muhammad di rumahnya penguasa mutlak, Bapak Ibu sekalian. Lita'ammal fi hali rasuli hadhihi al-ummah wa qaidiha wa muallimiha kaifa huwa fi baitihi ma hadhihi al-manzilah 'azimah wad darajatur rafi'ah. Dan kita lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang guru, bagaimana Nabi Muhammad di rumahnya. Kalau kita bayangkan mungkin seorang presiden, Pak, di rumahnya, apa yang kita bayangkan, Pak? Mungkin seorang presiden rumahnya tinggal ongkang kaki saja, Pak. Karena semuanya sudah dilayani, ya kan? Pembantu banyak gitu kan, yang ngurusin pakaian ada, jadwal ada, makan ada, semuanya ada. Lalu bagaimana dengan Nabi kita di saat Rasulullah SAW berkumpul padanya kemuliaan, keagungan, dan yang memuliakan Nabi Muhammad ini bukan manusia, tapi Allah Azza wa Jalla yang maha mulia. Kira-kira Rasul ngapain di rumahnya, Bapak Ibu sekalian? Subhanallah. Ya, qila li Aisyah. Suatu ketika Aisyah ini pernah ditanya, Pak, oleh sahabat yang lainnya tentang apa? Madza kana ya'malu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi baiti. Tentang apa yang dilakukan oleh Rasulullah di rumahnya. Jadi para sahabat yang lain tuh merasa penasaran, Pak. Kalau di rumah Rasul ngapain aja? Kalau bersama para sahabat jelas Nabi dengan keteladanannya, dengan akhlaknya, dengan kebaikannya. Tapi kalau di rumah masih sama tidak begitu? Allahu Akbar. Jadi para sahabat ya merasa penasaran dan bertanya kepada Aisyah tentang aktivitas Rasulullah SAW di rumahnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Qalat, Aisyah berkata, kana basyaran minal bashar. Hal pertama yang disebut oleh Aisyah tentang Nabi Muhammad di rumahnya, apa kata Aisyah? Bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia biasa sebagai manusia pada umumnya. Artinya aktivitas Rasul di rumah seperti aktivitas manusia pada umumnya, kata Aisyah radhiyallahu anha. Ini yang membuat kita bisa meneladani Nabi Muhammad karena Allah mengutus Rasul dari kalangan manusia. Jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi kita ketika disebutkan tentang kemuliaan akhlak Rasul. Lalu seringkali kita beralasan begini, Ibu, kan beliau Nabi, Ustaz, kan beliau Rasul, Ustaz. Benar, Pak, beliau adalah seorang Nabi dan Rasul Allah. Namun di balik kemuliaannya sebagai seorang Nabi dan Rasul Allah, Nabi Muhammad tetap manusia biasa sebagai manusia pada umumnya. Artinya kalau Rasul bisa melakukannya, maka kita juga berkemungkinan besar untuk bisa melakukannya. Kecuali kalau Rasul kita ini dari kalangan malaikat, Ibu. Kalau malaikat itu susah bagi kita untuk mengikutinya, Pak. Karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an tentang bagaimana gaya hidupnya malaikat. Kata Allah Subhanahu wa taala, la ya'sunallaha ma amarahum. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah apapun yang Allah perintahkan kepada mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka selalu mengerjakan apapun yang disuruh oleh Allah kepada mereka. Dan yang dahsyatnya lagi malaikat ini, kata Allah apa? Wa yusabbihuna al-laila wan nahara wa la yafturun. Dan mereka bertasbih malam dan siang hari, tidak ada henti-hentinya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah. Gimana, Pak? Kita ngikutin gaya hidupnya malaikat? Nggak bisa. Karena itulah Allah utus para nabi dan rasulnya dari kalangan manusia agar kemudian kita bisa mengikutinya, agar kita bisa meneladaninya. Dan memang diutusnya para nabi dan rasul Allah untuk diikuti oleh umatnya. Karena itulah Aisyah menyebutkan bahwasanya Nabi Muhammad adalah manusia
biasa sebagaimana manusia pada umumnya. Dan yang menariknya kata Aisyah, Nabi Muhammad yafli thawbah, dia membetulkan pakaiannya yang rusak dengan tangannya sendiri. Allahu Akbar. Jadi kalau ada yang rusak pakaian Nabi Muhammad, Rasul betulin sendiri, Bu. Rasul kemudian memperbaiki dengan tangannya sendiri, Pak. Wa yahlibu syata, dia memerah susu kambingnya sendiri. Jadi kalau Rasul ingin minum susu kambing, Rasul yang memerah sendiri susu kambingnya. Allahu Akbar. Padahal istri Rasul banyak, Pak. Rasul juga punya pembantu di rumahnya. Padahal kalau tinggal suruh bisa, tapi Nabi Muhammad tidak. Dia yang kemudian memerah susu kambingnya sendiri. Kalau kita hari ini menyeduh kopi sendiri, Pak, walaupun istri juga bisa untuk melakukannya, tapi sesekali, Pak, ya, turun ke dapur, buat kopi sendiri, Pak, buat teh sendiri, minuman kita sendiri, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, wa yakhdumu nafsa, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang langsung mengurusi dirinya sendiri. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat tawadhu, jauh dari kesombongan, dan Rasul tidak pernah melihat pekerjaan rumah tangga adalah pekerjaan istri pembantu sehingga kemudian tidak layak baginya untuk mengerjakannya. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Karena Nabi Muhammad punya prinsip dalam hidupnya. Selain Nabi Muhammad punya sifat yang sangat tawadhu, rendah hati tadi, tidak sombong, Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad punya prinsip dalam hidupnya, adamu taklifil ghairi. Rasul itu tidak mau memberatkan dan merepotkan orang lain. Jadi selagi Rasul bisa mengerjakan pekerjaan itu dengan tangannya sendiri, maka Rasul akan mengerjakannya, Pak. Allahu Akbar. Gimana, Bu, kalau suami ibu seperti Nabi Muhammad? Enak tidak ya? Tapi itulah nyatanya, Pak. Tapi itulah keadaannya, Bapak Ibu sekalian. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada mutaklifil ghair. Rasul itu tidak suka merepotkan orang lain. Itu prinsip hidup Rasul. Karena sejak kecil Nabi Muhammad itu sudah dilatih oleh Allah untuk menjadi pribadi yang mandiri. Salah satu hikmah disebutkan oleh seorang ulama bernama Dr. Mustafa As-Sibai, hikmah mengapa Allah takdirkan Nabi Muhammad menjadi seorang yatim, bahkan piatu di usia yang masih sangat belia. Itu juga di antara hikmahnya mendidik kemandirian Rasulullah SAW. Sehingga Nabi Muhammad dalam menghadapi persoalan hidupnya tidak lagi bergantung kepada ayah ibunya, tidak lagi mengatakan ya mama, ya papa, ya aba, ya umma. Tidak, Bapak Ibu sekalian. Memang sejak kecil Allah sudah melatih Nabi Muhammad dengan kemandirian, Pak, bahkan secara finansial, secara keuangan. Di usia masih sangat belia, Nabi Muhammad sudah bisa menghasilkan dengan keringatnya sendiri sebagai seorang apa, Pak? Seorang pengembala kambing. Dan Rasul mengatakan ma min nabiin illa wa qad ra'al ghanam. Hadis Nabi Muhammad. Tidak ada seorang nabi kecuali dia menjadi pengembala kambing, kata Nabi Muhammad. Sehingga para sahabat bertanya, wa anta ya Rasulullah, apakah kau juga wahai Nabi? Kata Nabi, iya, saya dulu adalah seorang pengembala, kata Rasul. Dan darinya Rasul mendapatkan upah, Bapak Ibu sekalian. Subhanallah. Dan ini juga perlu kita ajarkan kepada anak-anak kita. Di tengah kegelimangan nikmat yang Allah berikan kepada kita, Pak, di tengah banyaknya nikmat yang Allah berikan, bukan berarti kita tidak mengajarkan kemandirian kepada anak-anak kita. Ini penting untuk kemudian kita tanamkan ke dalam diri anak-anak kita. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, innahu syariful musyaraka wa nabilul i'anah. Dan kita melihat di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam turut mengerjakan dan membantu pekerjaan rumah tangganya. Tidak pernah melihat bahwa pekerjaan rumah tangga itu sesuatu yang hina sehingga kemudian seorang nabi, seorang suami tidak boleh mengerjakannya. Tidak, Rasul tidak pernah melihat pekerjaan rumah tangga itu hina, Pak. Tidak pernah. Tidak pernah, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian wasaffatu waladu Adam yaqumu bikulli dzalik. Dan kita melihat seorang hamba Allah yang terpilih tidak segan mengerjakan itu semua. Seorang nabi Allah, manusia terpilih, manusia yang begitu sangat agung, Bapak Ibu sekalian, tapi tidak pernah memandang remeh pekerjaan mengurusi rumah tangga itu, Bapak Ibu sekalian. Karenanya pas, cobalah sesekali
masuk ke dapur. Kata ibu, lebih baik nggak usah ke dapur Ustaz. Kenapa ibu? Semakin masuk ke dapur semakin berantakan dapurnya Ustaz. Ya. Sesekali Pak, nggak ada salahnya kita ke dapur bantu istri. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah. Masya Allah. Ya. Nah, kemudian kaum muslimin dan muslimat, kita tahu wahwa fi hadzal bait al mubarak, dari rumah Nabi Muhammad yang penuh keberkahan ini, alladzi sya'a minhu nuru hadzal din, dari rumah Nabi Muhammad ini terpancar cahaya agama ke seluruh penjuru dunia Bapak Ibu sekalian. La yajidu ma yamla batnahu alaihi salatu wasallam. Tapi pernah Bapak Ibu sekalian, kita tahu rumah Nabi Muhammad ini rumah yang begitu penuh dengan keberkahan, darinya terpancar cahaya Islam ke seluruh penjuru dunia. Tapi nyatanya Bapak Ibu sekalian, pernah Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad tidak mendapati di rumahnya makanan yang bisa mengganjal perutnya. Artinya apa? Rumah tangga Rasul itu pernah mengalami musim-musim susah, Ibu, musim-musim paceklik, musim-musim di mana keterbatasan sedang melanda Rasul dan keluarganya. Ya, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi Muhammad, beliau menyebutkan, laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam wa ma yajidu minad daqali ma yamla batnahu. Aku telah menyaksikan sendiri keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidak mendapatkan kurma dengan kualitas yang paling rendah sekalipun. Dakal ini Ibu, itu ada jenis kurma Pak, dia kering. Kurma yang kering ini kalau digigit langsung itu gigi kita bisa patah saking keringnya Pak. Lalu gimana cara makannya? Direndam dulu Ibu untuk beberapa saat sampai lembut, baru kemudian bisa dimakan. Itu namanya dakal. Bahkan Rasul tidak mendapati dakal di rumahnya, kurma dengan kualitas yang paling rendah untuk mengganjal perutnya, kata Nu'man bin Bashir. Artinya apa? Fenomena terkadang Allah Subhanahu wa taala menguji rumah tangga kita dengan keterbatasan, itu sesuatu yang lumrah saja karena Rasul pernah mengalaminya. Padahal Nabi Muhammad adalah seorang nabi Allah, tapi pernah Allah uji dengan keterbatasan. Dan kita melihat rumah tangga Nabi Muhammad menghadapinya justru dengan penuh kesyukuran, walaupun terhadap nikmat yang sangat terbatas Bapak Ibu sekalian. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha juga menyebutkan, apa kata Bunda Aisyah? Inna kunna alu Muhammadin namkhutu syahran ma nastauqidu binar in huwa illa tamar wal ma. Kami keluarga Nabi Muhammad, kata Aisyah, pernah tidak menyalakan tungku ya selama 1 bulan penuh, kata Aisyah. Pernah tidak menyala api di dapur rumah Rasul Ibu selama 1 bulan, bayangkan. Lalu apa yang menjadi konsumsi harian Rasul dan keluarganya? Hanya 2 saja, kata Aisyah radhiyallahu anha. Makanan kami hanyalah kurma dan air saja. Tapi apakah membuat rumah tangga Rasul ribut gara-gara keterbatasan ini? Tidak. Yang ada justru kesyukuran terhadap nikmat Allah, walaupun terhadap potongan roti yang sudah jatuh di atas lantai. Jadi pernah suatu hari Rasul masuk tuh ke rumah Aisyah, Bu, dan Nabi mendapati ada potongan roti jatuh di atas lantai. Potongan roti, bukan sepotong roti ya Pak. Bedakan antara sepotong dengan potongan. Di mana bedanya? Kalau sepotong tuh masih utuh Ibu. Kalau potongan mungkin remahan roti yang sudah jatuh di atas lantai. Rasul kemudian mengambilnya lalu mengusapnya dan memakannya, seraya berkata kepada Aisyah, wahai Aisyah, jangan engkau lihat ia hanya potongan roti, tapi lihat siapa yang memberikannya kepada kita, dan dia adalah Allah yang maha mulia. Muliakan nikmat Allah, maka Allah akan muliakan kita. Subhanallah. Bahkan terhadap potongan roti yang sudah jatuh di atas lantai. Karena dalam hadis yang lain Rasul juga bersabda apa? Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalaqaha aw yul'iqaha. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah dia buru-buru untuk membersihkan tangannya, mencuci tangannya, mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau dijilati, kata Rasul. Ketika Nabi menjelaskan apa hikmahnya, fa innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al barakah, karena kalian tidak tahu pada makanan mana berkah itu Allah Subhanahu wa taala letakkan. Bisa jadi pada remahan makanan yang ada di tangan kita.
Ini menunjukkan bahwa Rasul sangat mensyukuri nikmat Allah walaupun terhadap potongan roti, remahan makanan Bapak Ibu sekalian. Allahu Akbar. Bahkan di tengah keterbatasan itu Aisyah tuh Pak, itu masih bisa berbagi itu. Kata Aisyah, suatu hari ada seorang ibu dan anak datang kepadaku menyatakan mereka sedang dalam keadaan lapar. Aisyah pula pertama diceritakan oleh Aisyah adalah tentang kedermawanan si ibu yang telah membelah dua satu biji kurma untuk diserahkan setengah kepadanya. Padahal yang dermawan siapa sebenarnya Pak? Aisyahnya ibu, subhanallah. Yang dermawan di situ Aisyahnya. Aisyah rela memberikan makanan terakhir yang ada di rumahnya kepada si ibu dan anak yang sedang kelaparan ini. Jadi di tengah keterbatasan itu sekalipun Rasul dan keluarganya tidak berhenti untuk berbagi Bapak Ibu sekalian. Kemudian kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Walam yakun hunaka ma yushghilu an-nabiyya 'anil ibadah wa ta'ah. Tidak ada yang membuat Nabi Muhammad sibuk ya, sehingga lupa daripada ibadah dan ketaatan kepada Allah. Jadi sesibuk apapun Nabi Muhammad, Bapak Ibu sekalian, tidak membuat Rasul lupa untuk beribadah dan taat kepada Allah. Karenanya faida sami'a hayya 'alas shalah hayya 'alal falah labban nida'a musri'an wa taraka dunya khalfahu. Kalau Rasul sudah mendengar hayya 'alas shalah hayya 'alal falah, maka Rasulullah SAW akan menyaut panggilan tersebut dengan segera dan meninggalkan dunia di belakangnya. Allahu Akbar. Nggak ada cerita apa. Kalau azan sudah berkumandang, kum, ya bangkitlah, kum, segeralah, ya menyahut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala apapun keadaan kita saat itu, sesibuk apapun kita, Pak. Ya, kecuali dalam keadaan darurat. Ya. Tapi kalau tidak ada keadaan darurat, tinggalkan semuanya. Ya. Kemudian Anil Aswad bin Yazid, dari seorang sahabat yang bernama Aswad bin Yazid, dia berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, ma kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna' fil baiti. Jadi Aswad bin Yazid ini pernah bertanya kepada Aisyah tentang aktivitas Rasulullah SAW di rumahnya. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Aisyah menyebutkan, kana yakunu fi mihani ahlihi, fa idza sami'a bil adani kharaja. Kata Aisyah radhiyallahu an, Nabi Muhammad itu biasa membantu keluarganya, kata Aisyah. Apabila mendengar seruan azan dikumandangkan, maka Nabi Muhammad akan segera keluar untuk menunaikan salat. Sesibuk apapun, Pak. Ya. Sesibuk apapun Rasul sedang membantu keluarganya, tapi kalau sudah mendengar seruan azan berkumandang, maka Nabi akan meninggalkan pekerjaan itu. Karena ibu justru mendorong bapak, walaupun sedang sibuk di rumah, bersihkan rumah atau lagi beres-beres Bapak Ibu sekalian, kalau sudah kumandangkan azan, ibu bilang, ayo Pak, ke masjid segera Pak. Ya. Ibu dorong tuh para suami untuk sholatnya di masjid, ibu. Ya. Apapun itu kesibukannya, dan saling mengingatkan, Pak. Suami juga mengingatkan istrinya kalau sudah masuk waktu sholatnya, kan sebisa mungkin tinggalkan dulu pekerjaannya dan kemudian segera sholat. Dan itu adalah kebiasaan yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya disebutkan walam yu'thar anhu sallallahu alaihi wasallam annahu shallal fardha fi manzilihil battah. Karena tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad mengerjakan salat fardu di rumah sekalipun. Tidak pernah, Pak. Tidak pernah, Ibu. Kecuali, ini ada memang pengecualian, illa indama marat, kecuali di saat Rasul sedang sakit, dan sakitnya washtaddat alaihi wat'atal huma, dan sakitnya Nabi Muhammad ini benar-benar parah, demam tinggi Bapak Ibu sekalian, sehingga sulit bagi Nabi untuk keluar dari rumahnya. Bahkan dalam riwayat ketika Rasul dalam keadaan sakit itu, dalam beberapa keadaan itu Rasul masih minta para sahabat untuk membopongnya, Pak, keluar dari rumah untuk sholat berjamaah di masjid.
Tapi ada keadaan yang memang Rasul saat itu tidak bisa lagi bangkit, dan itu sakit menjelang kematiannya Bapak Ibu, menjelang wafatnya Nabi Muhammad. Kondisi Rasul sudah sangat susah saat itu, dan Rasul kemudian memerintahkan Abu Bakar yang mengimami kaum muslimin untuk sholat ya fardu bersama kaum muslimin yang lainnya. Itu kondisi sudah memang sakit dan sangat parah Bapak Ibu sekalian. Tapi selagi Rasul masih bisa ya dibawa ke masjid, Rasul kemudian dibopong oleh para sahabat untuk ke masjid. Karenanya Bapak Ibu sekalian, terhadap sholat berjamaah ini Nabi Muhammad sangat memperhatikan sekali. Sangat-sangat memperhatikan, bukan hanya dirinya, bahkan umatnya Bapak Ibu sekalian. Karena disebutkan dalam sebuah hadis, apa kata Nabi Muhammad, laqad hamamtu an amura bis salati fatuqamu. Sungguh kata Nabi Muhammad, betapa ingin aku memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan lalu iqamah, ya. Lalu thumma amura rajulan an yusalliya bin nasi. Aku perintahkan seseorang untuk mengimami salat. Summa antaliqu ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatamin. Dan aku berangkat bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar. Kemana? Ila qaumin la yashhaduna salata. Menuju kaum yang tidak menghadiri salat berjamaah, kata Nabi Muhammad. Fa ahriqu alaihim buyutahum. Maka aku akan bakar rumah mereka, kata Nabi Muhammad. Ya, walaupun tidak pernah ya Pak ya Rasul membakar rumah sahabatnya, tapi hadis ini menunjukkan Nabi Muhammad begitu sangat tegas kepada orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Ini maksudnya kaum laki-laki ya Bu ya. Jadi Nabi Muhammad sangat tegas sekali Pak. Ya, sangat memperhatikan umatnya, para sahabatnya. Dalam sholat berjamaah itu Rasul selain istau, istaqimu, i'tadilu, lurus, rapatkan saf, Nabi perhatikan lurus, rapat atau tidaknya barisan kaum muslimin. Nabi Muhammad sekaligus mengabsen para sahabatnya, mana si fulan ini, subhanallah. Karenanya urusan salat berjamaah ini bukan hanya urusan individual kita dengan Allah saja Pak, tapi itu menjadi urusan berjamaah, urusan bersama, urusan seorang pemimpin. Ini penting nih Pak, kalau kita ingin lingkungan ini barokah, ayo kita gerakkan di salat berjamaah di masjid ini. Bukan hanya sholat Jumat saja yang penuh masjid ini Pak, tapi di sholat-sholat yang lainnya, bahkan sholat subuh juga diantaranya itu adalah sangat ditekankan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ketegasan Nabi Muhammad dalam sholat berjamaah ini menunjukkan apa? Betapa penting dan utamanya sholat berjamaah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasul pernah bersabda begini, man sami'an nida'a falam yujib atau falam yajib fala salata lahu illa min udhrin. Barang siapa yang mendengarkan azan berkumandang lalu dia tidak segera menyahutnya, tidak segera mendatanginya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Artinya kita di rumah nih Pak, dengar kumandang azan lalu kita tidak segera menyahutnya, salat di rumah saja, padahal tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ke masjid, maka kata Nabi tidak ada salat baginya. Tidak ada salat baginya bukan berarti tidak sah salatnya Pak, sah salatnya, tapi keutamanya dia tidak lagi dapatkan Bapak Ibu. Allahu Akbar. Karenanya Pak, terutama kita kaum laki-laki sebisa mungkin Bapak Ibu, selagi tidak ada uzur, tidak ada alasan yang menyebabkan kita tidak bisa ke masjid, datang ke masjid. Dan yang disebut uzur di sini ada dua. Satu adalah ya keadaan tidak aman, insya Allah seperti COVID kemarin Bapak Ibu itu keadaan darurat ya, tidak aman bagi kita untuk keluar rumah, mudah-mudahan jadi uzur bagi kita. Yang kedua adalah karena sakit Bapak Ibu sekalian. Penjelasan kami bisa dipahami dengan baik sehingga tinggal kita amalkan. Saya mohon maaf agak sedikit terlambat tadi, selain kami sudah masuk waktu dan selesai sholat tadi ketika mobil dibawanya kondisinya sedang tidak sehat, jadi dibelokkan ke bengkel dulu tadi Pak Rapel. Pak Rapel calon Bupati Kampar. Jadi tadi alhamdulillah bisa menggunakan kendaraan online tadi untuk sampai ke sini. Alhamdulillah izin Allah bisa sampai di sini untuk bisa berjumpa dengan Bapak Ibu. Mohon maaf atas keterlambatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.